Kota Cilegon menolak gereja, Gibran justru resmikan gereja dan menitipkan harapan. Solo untuk dunia, Kaldrun nangis-nangis. Nah, seharusnya kepala daerah ya seperti Gibran ini mengakomodasi semua kepentingan umat beragama apapun. Saya tahu Gibran juga getol mendirikan masjid, tapi Gibran juga mengakomodasi pendirian rumah ibadah agama yang lain. Karena apa? Mendirikan rumah ibadah atau tempat beribadah oleh kelompok umat beragama itu adalah hak konstitusional dari warga bangsa. Ini dilindungi oleh konstitusi. Semakin hari, semakin menarik saja kota Solo ini. Setelah dipimpin oleh Gibran Raka Buming Raka, kota Solo menjadi magnet baru. Bukan cuma buat wisatawan yang berdatangan berkat kemudahan akses. Ini sungguh menarik dan jarang kita lihat pada wali kota di kota lain. Bahkan sewaktu Jokowi menjabat wali kota dulu. Gibran benar-benar menjadi pusat perhatian dan memang layak untuk didekati. Dan memang pantas kita akui bukan karena dia anak seorang presiden. Gibran banyak merubah wajah kota Solo menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mas Gibran ini wali kota muda yang keren. Solo itu kota majemuk yang warganya terdiri dari banyak suku, ras, agama, bahasa, berbeda bentuk wajah, bahkan pilihan politik. Maka dari itu Mas Wali tidak ingin Solo itu cuma tampil satu wajah saja. Makanya sebagai kepala daerah, Mas Wali ingin menunjukkan 1000 wajah Surakarta sesuai dengan ragam wajah warganya. Ya, dua pemimpin daerah Cilegon yang belum lama ini mendukung penolakan pembangunan gereja di kotanya tampaknya perlu sempatkan waktu untuk main ke Surakarta, terus belajar dari Gibran Raka Buming Raka mengenai arti menjadi pemimpin daerah yang mengayomi semua agama di kotanya. Ya, belum lama ini Gibran selaku wali kota Surakarta menandatangani peresmian gedung gereja milik Gereja Kristen Jawa atau GKJ Danukusuman Surakarta. Tidak hanya hadir sebagai seremonial belaka karena menjabat sebagai wali kota dan berstatus sebagai anak Jokowi, tapi Gibran menunjukkan semangatnya sambil menitipkan harapan bagi gereja itu. Saya silaturahmi kebangunan yang lama sebelum Natal kemarin. Tepatnya masih kecil, sekarang lebih megah dan kapasitasnya lebih besar. Harapannya jangan sampai kegiatan-kegiatan dibatasi hanya karena COVID dan gereja juga menjadi tempat untuk berkumpulnya warga untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Ini sih pernyataan yang keren dari Mas Gibran. Dia justru mendorong agar gereja terlibat aktif menyelesaikan masalah sosial yang berarti peran gereja diakui dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi warga Surakarta secara umum tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun golongan. Sementara mewakili pihak gereja, Pendeta Uri Christian Sakti Labekti menjelaskan bahwa bangunan gereja yang baru melambangkan Bahtera Nabi Nuh dan tanpa pagar dengan maksud visi misi kami menjadi gereja yang ajur-ajar menghidupi filosofi Jawa. Ajur dengan makna menghancurkan keikhlasan diri, ajar dengan harapan gereja yang berbaur dengan masyarakat. Kita pengen gereja ini menjadi bagian masyarakat dalam modernisasi agama, kehidupan, budaya, seni, dan seterusnya. Ini juga keren. Seperti yang memang saya ketahui dari budaya hidup jemaat GKJ yang memang sudah membaur dengan masyarakat, juga berpartisipasi aktif supaya kehadiran gereja bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berarti dari sudut pandang ini saja kita melihat bahwa penolakan gereja yang malah didukung oleh wali kota dan wakil wali kota Cilegon itu justru akan merugikan masyarakat Cilegon itu sendiri. Source yang dimiliki oleh gereja kan seharusnya dapat dimaksimalkan ya, dengan cara mendorong agar gereja ikut berpartisipasi aktif dalam menangani permasalahan di daerahnya, tidak hanya berkutat pada urusan internal gereja. Lah, kalau mau bikin gedung buat ibadah saja dilarang kan jadi rugi nih. Cuman itulah fakta di negeri ini. Masih ada kepala daerah yang seharusnya menegakkan konstitusi dan menjamin kebebasan beribadah bagi warganya. Malah pemimpinnya setuju dengan penolakan gereja yang bertentangan sama konstitusi dan melukai semangat keberagaman dalam kehidupan bersama di negeri yang majemuk ini. Nah, bagaimana tuh menurut Anda? Buah jatuh memang tak jauh dari pohonnya. Pepatah itu nampaknya benar-benar terbukti
pasti bagi sebagian orang. Banyak anak yang perilakunya benar-benar mirip sama orang tuanya, nggak cuma mukanya ya. Nah, salah satu contoh dari buah jatuh tak jauh dari pohonnya ya Gibran. Wali Kota Solo sekaligus putra rancang Presiden Indonesia Jokowi. Cara kerja, pola pikir, serta perilaku Gibran nampak begitu mirip dengan Jokowi. Gibran mungkin punya masa kecil berbeda dengan Jokowi. Gibran sepertinya yang nggak pernah merasakan hidup susah ya. Paling hanya di awal-awal saja ketika bisnis Jokowi sedang mendapatkan badai. Berbeda dengan Jokowi yang sejak kecil sudah hidup susah. Bahkan sampai awal-awal menikah Jokowi belum bisa langsung berjaya. Namun hal tersebut nggak terlalu berpengaruh kepada sikap dan kepribadian Gibran. Jokowi mampu mendidik Gibran dengan baik, mampu menginternalisasikan nilai-nilai kehidupannya ke dalam jiwa Gibran. Gibran tumbuh sebagai anak yang nampak seperti fotokopian Jokowi. Meskipun anak orang nomor 1 di Indonesia, Gibran biasa saja. Tidak ada yang berubah. Gibran tetap sederhana, kalem, dan juga bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Gibran warisi kemampuan menjadi seorang pengusaha dari Jokowi. Bedanya Jokowi membangun usaha mebel, Gibran membangun usaha martabak. Gibran cukup sukses loh dalam membangun usaha martabaknya. Setelah bisa sukses dengan membangun usaha martabak, Gibran pengen kayak bapaknya, menjadi pejabat agar bisa memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Gibran tuh nampaknya benar-benar berhasil menyerap ilmu bapaknya. Gibran meniru jejak ayahnya dengan bergabung menjadi kader PDIP. Gibran serius dalam menjadi kader. Setelah menjadi kader PDIP, Gibran maju di Pilkada Solo. Dan memang sih dibandingkan dengan calon yang lain, Gibran memang paling populer dan punya elektabilitas yang sangat tinggi. Gibran nampak gak ada lawan sampai akhirnya menang dengan mudah dan sangat telak. Ya, seperti halnya Jokowi dicintai warga Solo. Nampaknya Gibran juga dicintai warga Solo. Gak ada alasan untuk gak suka sama Gibran. Tipe pemuda gak banyak tingkah, pekerja keras, serta punya tata krama yang baik. Nah, setelah menjadi wali kota Solo, Gibran nampak sudah paham betul bagaimana ayahnya bekerja saat menjadi wali kota Solo. Gibran seperti sudah hafal dan paham di luar kepala. Mungkin gak seluruh cara kerja Gibran sama persis dengan cara kerja Jokowi. Tapi nampak sekali Gibran menjadikan ayahnya sebagai role model dalam bekerja membangun Solo.